melihat embun es yang terjadi di Dieng. Fenomena ini sudah terjadi 2 hari secara berturut-turut. Ini suhu minus 0,1 derajat Celcius. Kerupuk kulit teman-teman. Suhu dingin ekstrim di Dieng Wonosobo, Jawa Tengah kembali terjadi. Suhu hingga minus membuat air yang disimpan di luar ruangan berubah menjadi es. Fenomena alam embun es di Dieng kembali terjadi pagi ini. Di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Banjarnegara, warga mencoba menaruh kain lap basah dan kain itu berubah menjadi beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, pencinta YouTube channel Pak Gaul yang budiman di beradah, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesehatan, keberkahan. Banyak kami doakan, alhamdulillah, yang sering sakit berangsur-angsur diberi kesembuhan, yang masuk ibadah alhamdulillah berangsur-angsur diberi kemampuan untuk mulai rajin ibadah. Mudah-mudahan semua itu merupakan pertolongan Allah dan kita dimampukan untuk mensyukuri atas semua nikmat Allah yang kita terima. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah narasi video yang dikirim teman saya, kejadian di Gunung Dieng, Jawa Tengah, mengenai terjadinya es atau air beku yang ada di sekitar Candi Arjuna Gunung Dieng. Mohon izin menyampaikan suatu pengetahuan saya terbatas ini, bahwa terjadinya es atau air beku itu, kalau tidak salah, karena ketinggian gunung yang sangat tinggi seperti di Papua, Jayawijaya, itu sering timbul kebal es karena ketinggian gunung. Kemudian di luar dari sana karena pengaruh iklim sehingga sering terjadi air yang beku. Ini di Jawa Tengah, di Nusantara, yang notabene Dieng itu ketinggiannya juga tidak seberapa, tapi di sana sering adanya suhu dingin. Bahkan beberapa hari ini tadi diberitakan, mungkin juga di medsos yang lain ada, dikabarkan air sampai beku. Ini mungkin bisa disampaikan secara ilmu pengetahuan manusia. Silakan sesuai dengan pengetahuan pemirsa, disimak bagaimana kejadiannya air beku. Seperti biasa, kami Pak Gaul ingin menguak sisi gaibnya sampai kejadian beku di gunung yang ada di Jawa Tengah, di mana gunung itu pun tidak tinggi. Kenapa sampai terjadi beku? Padahal ini di musim kemarau, nilai darah sangat panas, bahkan juga ada kekeringan di kami ini di Kudus, beberapa hari nggak hujan, tapi justru di Dieng malah adanya air beku. Saya yakin ada sesuatu yang bekerja di sana dan mungkin ada pesan yang bisa kita terima sebagai manusia yang hidup di Nusantara ini. Mohon izin, saya ingin ditemani mediator si Entong. Nah, si Entong mana si Entong? Oh, gue belangko nih ternyata. Udah tutut. Assalamualaikum Mas Entis. Assalamualaikum Mas Entis. Waalaikumsalam. Ini kayak keraton ya. Raden Mas Entong. Raden Mas Entong. Assalamualaikum. Sehat Mas Entong? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Titis, ini aku dikirimi teman saya. Video kejadian 2 hari yang lalu, 2 berturut-turut itu ada sampai air beku jadi es. Nah, Mas Titis pernah datang ke Dieng kan? Pernah. Jangan senyum-senyum. Aku udah ke arah situ larinya saya.
Saya masalah kedinginan suhunya aja kan gitu. Suhu dingin tapi tidak sampai bikin air beku waktu itu ya. Iya. Hanya embun saja, kemudian ya ada salju lah. Tapi ini air sampai beku. Ini saya menarik buat saya. Seperti biasa kita cek secara webnya, adakah sesuatu yang bisa kita ambil kabar dari kehidupan itu ya. Memang semua kehendak Allah, ya kan? Semua terjadi atas kehendak Allah. Tapi karena Allah juga memberi suatu iktibar atau memberi suatu alamat atau jadi sesuatu yang bisa dibuat kita ambil hikmahnya. Terima Mas Tis ya, Bagari. Bagarinya yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima dengan baik. Ya Allah, dengan izin saya ingin tahu kejadian adanya air beku yang terjadi di sekitar Candi Arjuna Gunung Dieng sana ya Allah. Saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang muslim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu kejadian adanya air beku beberapa hari ini di Candi Arjuna Gunung Dieng sana. Saya minta datang ke sini, ketarik tangan saya dan masuk mediator ini. Dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengkhianat atau mengganggu sangat dilepas, jadi masuk mesti betul-betul Anda yang asli. Saya mohon yang tahu kejadian air beku dia datang ke sini. Hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu pembohong bukan yang saya maksud, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Walaupun lapisamu jebol. Deklarasi pedang dari kamu. Sebelum bicara minta tolong bersihkan dulu yang ganggu itu. Ya. Saya belum sempat masuk total. Ya, yang mengganggu otomatis terangkat semua. Allah. Bersihkan semua, ada masuk total. Allah. Kita buat kebaikan sama yang ngirim. Kembali pada pengirim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Apa yang mereka inginkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya, kembalikan dan hancurkan di dalam jasad manusia sesuai dengan mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar saya sesuaikan. Siap, sesuaikan energi, bahasa sesuai dengan jasad tubuh yang kau masuki. Ya, sudah. Waalaikumsalam, terima kasih. Maaf saya kurang sopan. Sebelum banyak bicara, saya ingin menyuguhi Anda. Mau saya suguhi? Silahkan. Ya Allah, suguhan minuman apapun yang dia suka otomatis wujud di depan dia pun fayakun. Allah, silahkan. Sebentar. Ya, taruh senjatamu dulu. Sebentar. Banyak penyusup hitam-hitam. Mereka bukan sembarang jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya, apa yang saya pegang ini akan menghancurkan kembali kepada setiap pengirimnya. Salam. Bekas-bekas energi hitam yang datang ke tempat ini seluruhnya dihancurkan. Hancur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon langsung dibuang saja, jangan dipenuhkan dahulu.
Sudah. Terima kasih atas bantuannya. Silakan diminum dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bantuannya. Memang beberapa hari ini isinya lain di sini. Tapi biarlah apa yang terjadi silahkan gitu. Maaf, saya golongan apa? Saya dari golongan siluman. Juri siluman. Asi siluman. Ya, Asi siluman. Boleh tahu siapa namanya? nama saya Arjuno. Arjuno. Berapa usia? Usia saya Sudah sudah ribuan tahun. Ribuan, terpanggil Mbah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, selamat datang Mbah Arjuno di tempat saya di Kudus, Jawa Tengah, Gaul ini. Kalau kami kurang sopan, maafkan saya ya Mbah ya. Mungkin tadi ketika saya minta Anda hadir di sini saya kurang sopan tata cara saya. Mohon dimaklumi karena pekat gangguan tadi Mbah ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, siap, diminum dulu. Sebentar. Iya. Saya melihat di tubuhmu juga banyak kecil-kecil. Iya. Bahwa Ikut ketika tugas ya Mbah ya. ya, Ya. Nakal-nakal Mbah ya. Kerasa ya. ini juga yang membuat kamu seperti halnya seorang yang menakutkan. Wih, terus aku nakutkan Mbah. Lucu gitu loh. Gemoy. Tapi kalau dilihat di dalamnya Oh, berbeda. iya. Belum saatnya keluar ya kan Mbah, biar aja. Beranak pinak. Ya, gitu ya Mbah. Tidak apa-apa, berproses. Iya, berproses. Pelan-pelan Mbah, memang begini keadaan saya kan. Mengalir saja. Iya. Nggih. Mbah Arjuno, maaf saya mengganggu Anda. Tadi di mana kok tak tahu bisa masuk ke tubuhnya Mas Titis teman saya ini? Bisa cerita Mbah? Iya. Yap. Saya salah satu panglima yang berada di Gunung Dieng, tepatnya di Candi Arjuno. Yap. Di mana saya juga sering ke alam kayangan. Karena salah satu gerbang alam kayangan berada di Gunung Dieng Insyaallah. dan gunung-gunung yang lain. Namun tidak semua gunung, hanya dari wilayah-wilayah tertentu saja. Oh gitu Mbah. Berarti Anda bukan penguasa utama Mbah ya? Penguasa utama sedang bertugas. Bertugas ya. Beliau mempersiapkan tugasnya sesuatu yang besar. Tapi ini Mbah, Asi siluman Mbah Arjuno. Iya. Asi siluman. Terus tinggal di bumi selamanya atau tinggal aslinya kayangan? Saya pernah mengikuti daripada sosok manusia yang utama dahulu kala. Beliau seorang raja yang agung. Sebelum adanya raja-raja di tanah Jawa ini, yaitu beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso. Masya Allah. Terus? Di mana beliau sebagai seorang manusia utama masih terhubung garisnya dengan sosok manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu beliau Nabi Adam Alaihissalam. Terima kasih atas ceritanya. Ini berarti kalau Mbah Arjuno sempat mengikuti sosok yang bernama Bandung Bondowoso itu kan banyak cerita di Nusantara ini tentang beliau. Cerita yang berkembang soal beliau sekarang itu benar pada Mbah? Seperti halnya banyak yang sudah diketahui dari manusia-manusia di negeri ini. Banyak cerita yang dimana manusia tidak bisa menerima dengan akal. Bahkan mereka mengatakan gila yang menerima daripada cerita beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso. Karena apa? Banyak sudah dari beberapa sebuah buku-buku yang dibawa dari barat sana. Bertuliskan tertentu tulisannya. Dan menjadi doktrin ajaran kepada manusia bahwasanya beliau para manusia utama itu turunnya di sana semua.
Padahal tidak. Bado Bondowoso itu kalau di Nusantara. Kalau versi maaf ini, saya ini pemeluk Islam, ya kan ada orang-orang utama. Kalau di agama Islam namanya siapa itu beliau, Bang? Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Alaihissalam, masya Allah. Beliau juga seorang raja yang sangat agung, di mana menguasai daripada sebuah kerajaan yang besar, dan juga diizinkan untuk menguasai daripada bangsa jin atau siluman di zamannya dahulu. Siap. Okay. Karena dahulu kala golongan kami itu nampak tidak seperti sekarang ini. Oh. Seperti halnya jikalau dahulu kala saya tidak perlu memakai jasa, langsung bertemu dengan kamu. Bahkan bisa jikalau saya ingin memukulmu pasti sudah terpukul. Waktu itu. Ya, bisa bersalaman. Bisa. Karena golongan kami nyata. Untuk nyata bisa waktu itu ya Mbah ya. Terima kasih Mbah Arjuno. Terus ini, tadi Anda masuk dengan bilang Assalamualaikum. Itu ciri khas gaib yang udah muslim. Boleh cerita tanda cara kesamaan Anda bagaimana? Ya. Sejak dahulu kala saya itu sudah mengikuti daripada ajaran ketauhidan. Namun daripada ketauhidan ini ternyata harus disempurnakan lagi dengan ajaran yang sesuai dengan zaman yang terakhir di akhir zaman ini. Di mana tidak kurang, tidak lebih dari 10 tahun yang lalu, di saat penguasa dari Gunung Dieng dipanggil bersamaan dengan seluruh penguasa di jagat raya ini oleh sesosok manusia utama. Beliau adalah seorang utusan, di mana beliau memang tidak bergelar nabi atau rasul. Akan tetapi beliau mendapat daripada amanah untuk menguasai dari alam-alam gaib. Beliau memiliki gelar sebagai sang raja di raja, yaitu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Gelar tersebut diberikan tatkala beliau berhasil mengislamkan daripada alam kayangan yang disebut dengan nirwana. Dan gelar itu bukan manusia yang memberikan, tapi Sang Pencipta melalui daripada golongan-golongan yang berhasil disempurnakan. Disitulah gelar itu diberikan. Siap. Diminum Mbah Arjuno sama merokok. Kan dia tuh dingin. Rokok biar hangat, Mbah. Sangat dingin sekali bagi manusia. Merokok, Mbah. Terima kasih. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol tak ingat-ingat tentang kenang-kenangan saya dulu ketika ngobrol sama orang siluman sama orang kayangan. Mbah Arjuno asli siluman. Iya. Berarti saya pernah mendengar siluman yang asli itu paruan antara roh manusia sama siapa? Jin. Oh, bahas seperti itu posisinya? Iya. Oh gitu, berarti siluman. Benar. Allahu Akbar. Ini Mbah, di dalam tataran manusia, saya pernah mendengar satu pelajaran bahwa memang Nabi Sulaiman alaihissalam yang di Nusantara bergelar sebagai Bado Bondowoso itu bisa menguasai golongan jin. Waktu itu bentuk nyata Mbah, yang orang goib kan? Iya. Nah, setelah beliau wafat kan banyak goib, banyak jin atau siluman yang berkhianat waktu itu. Benar. Bagaimana posisi Mbah Arjuno tentang hal itu? Tatkala beliau wafat, dari golongan kami memang terpecah-pecah menjadi banyak golongan, di mana banyak sudah pecahan tersebut diselewengkan dari iblis. Namun golongan kami tetap setia. Kami mendapat perintah untuk menjaga yang tidak jauh daripada tempat yang kami jaga, yaitu di tempat Candi Arjuna. Golongan kami tidak berkhianat. Oh. Yang berkhianat itu sangat banyak. Di mana mereka menginginkan supaya mereka bisa menjadi siluman dan memiliki kekuatan. Oh. Kami sendiri tidak menginginkan seperti ini. Jika bisa kami sesuai, ya kami kembali kepada yang paling sesuai. Kehendak Allah gitu Mbah ya. Iya. Oh siap. Berarti sekian ribu tahun Mbah bertauhid terus kalau begitu ya? Benar. Nah,
Dan sekarang tadi Bang mengatakan baru antara 10 tahun yang lalu baru disempurnakan keislaman Mbah Arjuna. Iya. Nah, disesuaikan dengan ajaran terakhir. Bagaimana menurut panjenengan sekarang ini setelah perbedaan antara ketika masih bertauhid ikut Nabi alaihissalam dan sekarang ikut ajaran yang terbaru ini, bagaimana cara ibadah, ceritakan Mbah? Iya. Cara ibadah dahulu kala di mana tempat-tempat ibadah kami itu ya tidak jauh daripada tempat ibadah dari beliau. Di mana tempat ibadahnya ya candi-candi itu. Di mana kami datang ke candi itu bukan untuk melakukan ritual. Akan tetapi kami menyatukan jasad dan roh tatkala itu manusia. Siap. Bagi golongan kami, golongan gaib, kami hanya perlu mengagungkan daripada keagungan Sang Pencipta. Di mana di tempat itu adalah tempat yang sunyi. Kami juga melantunkan pujian-pujian. Syair-syair itu. Ya, sesuai kitab atau ajaran yang dibawa daripada beliau. Dan beliau sebagai seorang manusia, ya, beliau datang ke tempat tersebut di mana tempat yang hening. Itulah yang di mana bisa menyatukan antara rohani dan juga jasadnya. Tidak mudah terganggu sebuah kebisingan di alam manusia. Sehingga tatkala menjalankan ibadah di masa lampau itu pun bisa benar-benar dengan baik pelaksanaannya. Dan sekarang ini memang sudah tidak ada lagi ibadah yang diajarkan daripada beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso untuk dikerjakan, melainkan daripada menyesuaikan zamannya. Karena ini zaman akhir, di mana utusan terakhir sudah tiada dari jagat ini. Maka dari golongan manusia maupun golongan jin selayaknya harus berpegang kepada ajaran yang terakhir. Itu sebuah kunci. Seperti halnya yang sudah kami kerjakan. Seperti itu. Siap. Ini yang jelas ketika masih ikut ajaran Bandung Bondowoso atau Salam itu hanya menghubungkan Allah di tempat terjadi itu. Benar. Sesuai dengan kitab Jabur ya Mas ya. Iya. Ya, kitab Jabur itu ya. Kemudian sekarang sudah disempurnakan, berarti syariat yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW gitu. Benar. Bagaimana cara-cara pelaksanaan ibadah zaman sekarang yang dilaksanakan? Golongan kami ya tetap mengerjakan ibadah seperti halnya sholat. Dan juga kewajiban-kewajiban kami. Puasa Ramadan juga. Iya. Allahu Akbar. Ya seperti dasar manusia sekarang ini. Iya. Karena aku hidup zaman sekarang, saya ini belajar melaksanakan perintah Allah memakai syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu? Iya. Oh alah, Masya Allah. Syariat yang dahulu kala disempurnakan dengan syariat yang terakhir. Oh. Dan pegangannya yaitu syariat terakhir ini. Siap. Bagi manusia maupun golongan kami. Kami juga diajari tata cara berzikir. Di mana tata cara berzikir itu juga hakikat. Itu saja soal hakikat. Siap, terima kasih. Karena hakikat itu sangatlah sulit. Tidak seperti halnya mudah dibayangkan dengan akal manusia. Siap, okay. Terima kasih atas keterangannya Mbah. Diminum dulu Mbah Arjuno. Terima kasih. Bismillah. Merokok Mbah? Iya. Merokok terus, aku juga merokok terus ya Mbah Arjuno. Saya belum mendapat kesempatan. Ya merokoklah, tak kasih kesempatan. Ngomong terus aku bayar, maaf ya Mbah ya. Kamu memang begitu. Kang ngoceh suruh diem nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gaib di tubuhmu memang yang membimbing seperti itu dari leluhur. Kang ngoceh aja. Iya. Makanya bisa tukang melucu. Lucu. Suruh diem nggak bisa aku nih Mbah. Di mana tetap. Tapi ya. Juga ada tukang. Dan galak juga. Iya. Galak oh. Berbagai macam. Wih. Kayak campur gitu Mbah. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, walau alam. Dijalani aja Mbah, diterima. Semuanya Allah kan begitu. Mbah Arjuno, maaf saya ganggu ini.
Tidak apa-apa. Siap. Tadi itu kan aku dikirimi, ya manusia ada rekaman video sekarang zaman modern itu kan Mbak ya, direkam jadi dunia ini biar direkam. Ini Mbak tak rekam loh, tak lempar dunia loh, di dunia. Silakan Nah, saja. itu beberapa hari ini di Dieng itu sangat dingin suhunya, bahkan air pak beku. Air ditaruh mana jadi beku. Padahal biasanya dulu-dulu kan cuma dingin aja timbul embun gitu, kristal-kristal itu kan. Iya. Sekarang sampai air itu jadi beku, saking dinginnya, bahkan di situ ceritakan suhu di situ sampai minus 2 derajat. Nah, ini bahasa manusia, pengetahuan manusia seperti itu, Mbah. Gue dan paham lah masalah itu kan. Saya ingin dinginnya kan gitu. Bisakah Mbak Arjuna bercerita tentang hakikat beberapa hari ini itu air di sekitar Dieng, sekitar tadi Arjuna sampai beku seperti itu. Bisa cerita, Mbak? Iya. Yeah. Akan saya ceritakan sedikit. Siap. Di mana dari air di wilayah Candi Arjuna, di wilayah Dieng, sampai bisa menjadi beku, sangat-sangat dingin sekali. Secara hakikatnya, karena ada suatu kejadian di mana gerbang kegaiban sudah dibuka lebar dan beberapa dari pasak-pasak bumi itu dicabut, dan juga ada peristiwa pergeseran besar di mana pergeseran ini tidak bisa saya sebutkan. Dan dari pergeseran inilah, dari golongan-golongan gaib, malaikat-malaikat dari Allah yang memang bekerja, di mana membuka sebuah bak besar yang selama ini tersimpan, yang sudah pernah didatangi sesosok manusia. Siap. Yang dimana beliaulah yang memiliki daripada haknya. Siap. Itu sedikit secara garis besarnya. Yeah. Di mana hal ini juga berkaitan dengan keadaan akhir zaman. Yaitu antara dari matahari itu semakin dijauhkan. Karena apa? Banyak daripada iblis langsung yang mereka daripada api neraka ini sudah mulai merambah ke seluruh penjuru bumi untuk menyesatkan manusia. Ini hubungannya secara umum. Siap. Dan secara garis besar, yaitu tadi, di mana dicabutnya daripada pasak-pasak bumi, terkhusus di wilayah Gunung Dieng. Dan di situ sudah dibuka daripada sebuah benda tersimpan, sebuah air. Jangan sebutkan kalau boleh. Jangan itu sebutkan. Saja. Siap. Saya tidak memperjelas. Minum dulu. Dimana hal itu nantinya Siap. akan dimiliki daripada manusia yang benar-benar memiliki haknya. Siap. Dimana dari kejadian ini banyak sekali manusia yang merasa bahwa mereka yang memiliki hak, sehingga dari para malaikat itu semakin banyak menjaga di sana. Di mana malaikat-malaikat inilah membawa hawa dingin supaya daripada pergeseran ini sendiri kuasa Allah, tetap kuasa Allah. Siap. Tidak bisa diganggu gugat daripada makhluk. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Minum. Tanyakan jika tidak jelas. Siap. Minum. Tapi jangan bertanya yang sangat dalam. Aku usil loh Mas Yudo. Aku usil loh orangnya. Ya, nanti kan gini, kalau aku tanya, kalau memang belum boleh dibuka, jangan dibuka. Dikisi-kisinya aja gitu loh, Mbah. Minum dulu, belum jadi pageri gitu, nggak punya pertanyaan aku nanti. Silakan bertanya. Siap. Dari perokok, Mbah. Allahu Akbar. Begini Mbak Arjuna. Memang saya juga pernah mendengar langsung dari beliau bahwa di situ ada sesuatu yang sangat berharga yang ada hubungannya dengan akhir zaman kan begitu. Iya. Ya betul. Jadi kalau begitu ini yang saya ingin tanyakan. Pokok tadi, tercabutnya pasak-pasak atau paku bumi di Gunung Dieng, itu maksudnya bentuk manusia atau apa? Boleh cerita? Iya.
pasak-pasak ataupun paku bumi di Gunung Dieng ini sendiri bukan wujud manusia. Siap. Akan tetapi itu yang dahulu kala memang sudah tertanam sejak lama. Di mana tanaman itu semenjak dari beliau seorang yang pertama kali Siap. diciptakan. Nggih. Gitu. Terus ini tadi Mbah mengatakan hawa dingin sampai bikin beku air itu karena banyak malaikat yang turun bekerja gitu kan? Benar. Untuk menjaga sesuatu tadi itu. Benar. Nah, dari gangguan apa kira-kira sampai begitu banyak malaikat turun untuk menjaga satu yang berharga tadi? Cerita. Iya. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali dari manusia-manusia dikatakan saja dukun. Siap. Yang mereka berasal dari pantai selatan keilmuannya. Bahkan juga dari belahan bumi barat. Mereka datang ke sana untuk mengambil sesuatunya. Di mana mereka dengan keilmuannya, mereka menggunakan api. Maka dari situlah Allah menurunkan malaikatnya untuk membuat daripada air di wilayah Dieng semakin kuat untuk menandingi dari api tadi yang dibawa dari kalangan manusia. Oh itu. Peristiwa nyatanya apa orang-orang yang sifatnya mengambil itu kok sampai timbul api? Saya nggak melihat viralnya atau suatu perayaan, suatu keagamaan mereka? Di antaranya itu. Dan beberapa waktu yang lalu memang tidak sampai dibuat ramai. Karena manusia itu tahu tatkala jika sampai ramai mereka sangat malu. Karena mereka sudah sesumbar. Di mana mereka mengatakan bahwa mereka lah yang memiliki hak mengenai benda tersimpan di Dieng. Itu Allah. Di mana mereka terkapar saat sampai di rumahnya. Berapa orang mereka, Mbah? Banyak ya. Terus dari mana mereka tahu itu ada yang berharga? Dari setiap kodam yang mendampingi jasadnya. Di mana bukan lagi hanya jin terawang. Akan tetapi iblis yang sudah tingkatannya tinggi. Membantu seolah dari rohnya itu seolah bisa meraga sukma namun itu tipuan. Sampai segitu ya. Saya ini nggak tahu apa-apa, Mbah. Kok sampai segitu tuh kira dan ada juga beberapa barang-barang berharga yang benar-benar digeser dari dasar bumi. Itu saja. Siap. Pergeseran ini pasti membuat sedikit demi sedikit gerakan. Namun manusia tetaplah manusia. Jikalau manusia itu benar-benar diberikan kepekaan oleh Sang Pencipta dan diberikan daripada pengetahuan yang benar, insya Allah manusia itu akan tahu dan pasti akan menjaganya. Insya Allah. Yang pasti di sana. Berarti ya bilang pergeseran barang berharga tadi sampai timbul kemarin di kawah gunung, kawah Kijang itu keluar lahar itu? Iya. Saya ada korbannya itu. Itu pergeseran juga ya kalau gitu, Mbah ya. Insya Allah. Ya saya nggak mau berani buka lah, Mbah. Karena itu kan sama jenengan yang dari golongan gaib yang boleh silakan jangan silakan dulu kan gitu. Iya. Nah, begitu berharganya yang ada di Gunung Dieng itu sampai Allah menurunkan malaikat sehingga timbul suhu sangat dingin ke sana. Itu nanti dampaknya apa buat Nusantara ini, Mbah? Kalau memang itu diterima atau yang berhak itu bisa menggunakannya. Bisa cerita, Mbah? Iya. Siap. Yang pasti akan bermanfaat bagi bumi Nusantara ini terkhusus. Siap. Di mana setiap manusia yang mengikuti beliaunya akan mendapatkan aura dan hawa yang sama. Lalu akan mengikis banyak sekali energi negatif di wilayah bumi Nusantara ini tepatnya. Di bagian manapun tatkala orang yang mengikuti sudah benar-benar ikut sesuai. Dan yang pasti akan menjadi tonggak daripada sebuah kebangkitan bangsa ini
suatu saat nanti. Siap. Di mana kebangkitan ini bukan hanya tentang kekayaan, Siap. akan tetapi tentang budi pekerti dan moral manusianya yang akan dibangun lebih dahulu supaya tatkala nanti kekayaan itu akan dihadirkan, maka ya semuanya sudah siap seperti yang sudah dirancang. Ya paling mudah amanah menerima semuanya gitu, Mbah. Iya. Allah. Kira-kira apa lagi yang ditanyakan, Mbah? Karena itu kisi-kisi masih sangat rahasia sekali. Saya hanya ingin tahu ternyata kejadian sampai air itu beku adalah cara Allah untuk melindungi suatu yang berharga di situ gitu ya, Mbah ya. Iya. Apabila suatu berharga itu diterima oleh beliau yang betul berhak, akan berdampak positif bagi Nusantara ini begitu. Benar. Siap ini. Beberapa waktu yang lalu juga didatangi dari utusan sang raja di raja yang memiliki ciri gondrong, apalagi kurus, kurus, bewaan, jenggoten. Oh bukan, ciri kurus gondrong. Iya. Siap. Sekarang mungkin udah gondrong lagi, sekarang dia sudah tidak gondrong lagi dia sekarang. Lihat. Masih gondrong. Masih gondrong. Oh. Yang tidak jauh sepertinya. Masih jenggoten. Jenggoten enggak? Ayo. Sudah, tidak usah saya Ya udah, nggak jauh dari itu. Guys dari sini. Iya. Ya insya Allah. Mbah Arjuno, terima kasih banyak keterangannya. Apa yang Mbah ceritakan tadi, penangkapan saya adalah secara dohir sampai timbulnya air beku di situ adalah cara Allah untuk menjaga sesuatu yang berharga yang menjadi hak oleh orang utama. Benar. Yang apabila betul diterima oleh beliau akan bermanfaat bagi Nusantara ini begitu. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Mbah, minimal itu yang saya terima. Ini tak sedunia manusia. Sebelum kita berpisah Mbah Arjuno, adakah pesan buat manusia yang menyimak konten saya ini? Iya. Siap. Pesan saya kepada manusia, perbaiki daripada ibadahnya dan juga jangan perbanyak kemaksiatan. Mengapa saya memesankan ini? Karena apa, banyak sekali energi hitam di bumi Nusantara ini. Tatkala manusia saling menyalahkan satu sama lain, bukan membawa dampak kebaikan, tapi yang ada hanya memperkeruh daripada bumi Nusantara ini. Dan persiapkan diri sebaik mungkin dengan proses penghancuran lebih dahulu. Setelah itu pun kalian akan mendapatkan bimbingan untuk mengerjakan sesuatunya. Dan pesan saya secara umum kepada manusia, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah tidak sesuai di tempat-tempat yang dimana tempat-tempat itu dijaga dari golongan seperti kami ini. Karena apa? Akan membuat kemarahan dari bangsa kami. Tatkala golongan kami marah, yang pasti akan menghancurkan siapapun manusia itu. Bahkan akan sampai membuat celaka manusia. Karena mungkin saja beberapa waktu dekat ini akan diizinkan prosesnya. Jadi saat ini masih banyak orang yang berbuat sana macam-macam, mau ngambil sesuatu, suatu saat akan belajar gitu. Iya. Baru mau akan diizinkan sudah? Belum? Sekarang ini belum. Siap. Oke. Itu untuk orang umum secara kenyataan. Bagi kami yang di sini, apa pesan Mbah Arjuno buat kami? Pesan saya, jaga benar-benar apa yang sudah kalian pegang ini. Di mana tetap berpegang apa yang disampaikan daripada beliau.
Jangan terlena dengan tipu daya sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Beragam tipu daya Nggih. sudah ditunjukkan secara nyata Siap. melalui kuasa Allah. Nggih. Harus pandai mengambil daripada iktibar. Dan jangan mudah terpecah. Karena apa? Iblis itu lebih mudah menyesatkan manusia yang terpecah belah. Jaga kerukunan. Dan laksanakan apa yang selama ini sudah kalian kerjakan. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh beliau. Insya Allah. Tatkala kebaikan ini sudah mulai menguat. Itulah sebuah pertanda-pertanda yang sudah diizinkan oleh Allah. Insya Allah. Di mana kalian nanti akan diberikan kepahaman. Siap. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbah. Mudah-mudahan kami di Istiqomah dan sedikit meniru apa yang beliau ajarkan gitu Mbah. Iya. Nah, berpisah ini canda Mbah. Tubuh yang kau masukin ini Mbah, pernah nggak main ke sana? Pernah membekas. Bagaimana keadaan waktu itu? Hitam. Hitamnya kenapa Mbah? Waktu itu Dia di sana nakal sekali. nakalnya gimana? Tempat kami digunakan untuk bercumbur air. Sering ke sana dia Mbah? Dulu kala. Nah, ketika kali itu sana pacaran di sana ya? Iya. Tapi sekarang alhamdulillah bertobat Mbah. Coba dilihat keadaan sekarang. Sudah berbeda. Alhamdulillah. Kalau saya kan jarak jauh, udah sempat ke sana karena tugas. Tapi kamu juga melewati. Iya, melewati karena tugas. Hitam lagi. Iya. Ya hitam. Terima kasih Mbak Arjuno, terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau saya kurang sopan, maaf kami Mbak Arjuno ya. Tidak apa-apa. Oke. Apa yang Mbah pesan sama kami, insya Allah kami belajar untuk melaksanakan. Sebelum Mbah kembali bertugas, silakan tulis dulu buat saya. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Arjuno, silakan. Diambil senjatanya. Iya. Ketinggalan. Saya mohon izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya keluar juga. Wah, terbau. Pas lagi. Yang pas. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngakunya dari golongan siluman yang masuk ke mastitis, yang bercerita mengenai sisi gaib. Beberapa hari ini air di Gunung Dieng sekitar Candi Arjuna mengalami beku seperti es. Begitu ceritanya. Kalau mau paham silakan disimak. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Apabila Allah mengendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk menolaknya. Demikian juga konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah Ta'ala. Di sini banyak kesalahan kelemahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat. Pesannya apa tadi? Untuk Nusantara, tetap semangat Nusantara. Waspada, hati-hati. Ternyata gangguan-gangguan dari energi hitam, tanda kutip, sudah paham, sekarang rame itu, banyak orang saling menyalahkan antara kelompok sana, kelompok sini. Ternyata itu tidak membuat baik buat Nusantara, tapi justru malah memperkeruh energi hitam di Nusantara. Mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.